Oke, jadi untuk ini ya, ada 20 pilgan dan 4 soal esai soalnya. Jadi yang pertama, ini itu tentang ekstraksi ion logam melalui pembentukan senyawa kompleks di tizonoat diperoleh nilai pH setengah itu sama dengan 7. Jika ekstraksi dilakukan pada pH kurang dari 7, maka bagaimana ekstraksinya? Nah, ini tuh kalau kita lihat grafiknya antara apa sih namanya? pH dengan log D kalau nggak salah ya. pH dan log D. Nah, itu dia tuh kurvanya itu kan lurus terus turun gitu ya. Nah, waktu pH setengah itu berarti dia apa ya? Hmm, dia itu 50-50 antara air sama yang di organik itu jumlahnya sama. Jadi pH setengah itu harusnya di sekitar sini. Nah, pH setengahnya itu ketika pH-nya itu sama dengan 7. Nah, gimana kalau misal pH-nya itu kurang dari 7, berarti kan dia ada di daerah sini. Jadi kalau pH-nya kurang dari 7, nanti si D-nya itu akan mendekati dengan KD. Atau dengan kata lain, apa ya, yang lebih dominan itu eh, berada di organik. Jadi udah sudah banyak senyawa yang terekstraksi di fase organik. Sedangkan kalau lebih dari 7 itu apa namanya? Bentar. Ya kan? Ya kalau lebih dari 7 itu biasanya eh, dia itu lebih banyak di fase airnya. Nah, makanya ini tuh jawaban yang benar. Sebagian besar senyawa kompleksnya ada di fase organik. Eh, bentar. Bentar. Hmm, bentar aku kebalik. Wait. Wait. Pembentukan kompleks di T-zona pH setengah 7. Bentar, kompleks itu, oh, bentar, kurang dari 7. Bentar, ini kayaknya aku kebalik deh. Ini bukan materi yang ini. Oke, sorry. Ini aku kebalik. Oke, ini yang pakai kompleks. Jadi, kalau kompleks itu, ini ya, apa namanya, dia eh, kalau pakai kompleks itu lebih suka pH-nya yang ini ya, pH tinggi. Kalau nggak salah, dia itu kompleks, apa namanya, kalau pH tinggi itu semakin baik. Bentar. Eh, Kalau misal aku ada salah, koreksi aja ya guys. Soalnya kita sama-sama belajar aja. Ya, gitu. Wait, bentar. Kurang dari 7. Wait, ini eh, dalam fase air. Wait, fase air. Fase, ya harusnya. Wait, bentar. Bentar, ya, bentar. Ada kesalahan teknis. Mana sih ininya? Oke. 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 Um, mm, 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 mm. Oh, oke. Kompleks ditizonoat. Oh, gini. Jadi kan kompleksnya ini ya, ada ligannya. Dia tuh ada ligannya. eh ini organiknya, terus ada air, fase air. Nah, fase airnya itu untuk ligannya dia itu akan terionisasi jadi H plus sama Elmin kan ya. Nah, si Elminnya itu akan bereaksi sama logam ininya. Nah, si ini akan menjadi apa namanya KF-nya ya. Jadi Ml gitu, MLN. Nah, eh,
Ini tuh kita nggak tahu N-nya itu berapa ya. Oh ya, benar. Jadi apa namanya? Eh, kan ini dalam fase air, terus dia akan terekstraksi dengan ke dalam organik menjadi MLN organik. Nah, berarti kalau misal dia pH-nya itu lebih kurang dari 7, dia itu apa ya? Berarti kan H plusnya tinggi. Kalau H plusnya tinggi, berarti dia akan geser ke kiri. Akhirnya dia akan lebih banyak dalam fase air. Ya, jawabannya yang benar yang D. Jadi nanti sebagian besar kompleks logam di tizonoatnya itu apa namanya? Dia akan dalam fase air karena H plusnya tinggi sehingga ligannya atau ya di tizonoatnya itu makin dikit yang apa namanya? Makin dikit terbentuk kompleksnya sehingga dia lebih banyak yang di fase air. Jadi jawaban yang benar yang D. Oke, makasih teman-teman. Aku tadi benar udah belajar tapi agak lupa lagi. Oke, langsung next aja ke soal 2. Jadi yang soal kedua ini baru yang aku apa namanya? Yang aku jelasin tadi ya, grafiknya. Jadi grafik yang ini tadi apa namanya? Grafik yang datar terus menurun. Jadi ini log D sama pH ya. Nah, apa namanya? Kalau yang asam lemah itu kalau apa namanya? Gimana ya jelasinnya? Eh ya, kalau pH-nya itu kurang dari pKa itu biasanya yang lebih dominan itu berada di air. Apa ya? Eh nah, asam lemahnya itu lebih dominan dalam fase air. Dominannya di air. Sedangkan kalau kebalikannya, bentar, ini tandanya kebalik. pH-nya lebih dari pKa. Ya, pH-nya dari pKa itu dominannya di fase air. Tapi kalau pH-nya kurang dari pKa, itu sama fase yang dominan itu yang di organik. Kenapa? Karena ini ya, apa namanya? Kalau pH-nya tinggi itu kan berarti H plus-nya rendah ya. H plus-nya rendah berarti kan kayak gini. HA apa namanya? Ini HA organik sama HA air ya. Nah, ini HA airnya itu yang akan terdisosiasi jadi H plus sama amin. Nah, ini kalau misal pH-nya tinggi atau rendah, dia itu akan bergeser ke kiri sehingga lebih banyak yang ke air. Sedangkan kalau apa namanya dia pH-nya rendah, berarti kan H plus-nya naik ya, berarti lebih banyak yang di fase organik. Nah, di sini eh, ekstraksi dilakukan pada pH fase air yang rendah. pH fase air yang rendah berarti yang H plus-nya apa namanya? H plus-nya lebih lebih bentar, H plus-nya lebih tinggi. Di H plus-nya yang lebih tinggi. Nah, kalau H plus yang lebih tinggi itu berarti bentar, eh, jawabannya itu sebenarnya yang ini ya. Asam satu akan lebih mudah terekstraksi daripada asam 2. Kenapa? Karena ini ya, apa namanya? Kalau Ka1 kurang dari Ka2 berarti kan yang apa namanya? Yang apa Ka1 itu dia lebih sedikit H plus yang terionisasi atau apa ya? Dia lebih dominan kayak Ha aja gitu daripada terbentuknya amin. Makanya untuk apa namanya yang rendah itu kita cari yang Ka-nya lebih kecil karena supaya ionisasinya itu lebih sedikit gitu. Makanya di sini jawaban yang benar itu asam yang satu itu lebih mudah terekstraksi ke fase organik dibandingkan asam yang kedua gitu. Harusnya gitu sih. Untuk yang nomor 2. Semoga aku nggak kebalik lagi. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3 ya. Oke,
Ya, nomor 3 itu pemisahan campuran senyawa organik bersifat sebagai asam lemah dengan kromatografi cair fasa terbalik. Maka kenaikan pH fasa gerak akan menyebabkan apa? Nah, jadi ini senyawa organik yang bersifat asam lemah. Kalau fasa cair, kromatografi cair fasa terbalik itu kan berarti fasa geraknya itu polar, sedangkan fasa diamnya itu nonpolar. Nah, karena fasa geraknya itu polar, berarti kan kalau kenaikan pH fasa gerak itu, bentar, ya, kalau pH fasa gerak itu naik, pH-nya naik, pH-nya naik itu berarti kan dia H plusnya semakin berkurang. H plusnya semakin berkurang. Kalau kita lihat apa namanya dari keseimbangan, berarti kan kalau H plusnya berkurang, dia itu semakin banyak ini ya apa namanya reaksinya akan bergeser ke kanan atau semakin banyak yang terionisasi menjadi amin. Nah, kalau terionisasi jadi amin itu apa namanya resolusinya itu akan menjadi lebih kurang karena kan dia ini ya bentar, fasa terbalik ya harusnya ini wait ya apa namanya kalau misal fasa yang terbalik berarti dia itu harusnya kalau pH-nya ini ya pH-nya tinggi itu eh, hasilnya itu harusnya kurang baik karena dia yang dominan itu si aminnya dibandingkan HA-nya. Jadi kalau misal HA-nya yang dominan itu lebih apa namanya? Resolusinya akan lebih baik, tapi kalau yang aminnya yang dominan dia malah resolusinya berkurang gitu harusnya. Seingat aku gitu sih. Jadi jawaban yang ini yang A. Resolusi menjadi kurang baik. Ini untuk yang nomor 3. Oke, kalau misal ada masalah bilang aja. Nah, terus untuk yang nomor 4 mungkin apa namanya tentang perhitungan. Jadi untuk yang perhitungan kita pakai aja rumus yang ada di ini ya ekstraksi C air itu sama dengan volume air per volume air ditambah volume organik kali D-nya dikali sama C0. Nah, yang diminta adalah konsentrasi X di dalam masing-masing fasa. Nah, berarti kita cari dulu yang di C air. Berarti kan 100 per 100 ditambah. Biba mau nanya kalau nomor 3 kenapa bisa kalau aminnya nambah, resolusinya itu akan berkurang. Wait, bentar. Resolusi itu mana ya? Dia itu berhubungan sama wait. Waktu retensi kalau nggak salah. Wait, ya, apa namanya? Yang tadi ya. Kenapa dia resolusinya jadi kurang? Soalnya kalau nggak salah ini, hmm, bentar. Karena ini, kan dia amin ya. Amin itu dia, eh gimana ya? Senyawa organik. Kalau amin itu, dia kan sifatnya sebenarnya polar karena dia itu bermuatan ya, bermuatan. Nah, dia kebawa sama fasa gerak, susah susah ditangkap sama si fasa diamnya. Makanya dia nanti waktu retensinya itu akan membesar.
Nah, jadi kalau misal waktu retensi akan besar atau apa ya, kayak cepet ditangkap sama detektor, itu kemungkinan apa ya, nanti hasilnya itu kayak dempet-dempetan gitu. Jadi kalau kita lihat dari sini itu kayak dempet-dempetan, makanya nanti resolusinya menjadi kurang baik. Makanya lebih baik kalau misal kita pakai pH-nya yang ini apa namanya? pH-nya yang rendah aja supaya yang dominan itu si HA-nya. Supaya waktu retensinya akan turun gitu sih kayaknya alasannya. Berhubungan sama waktu retensi. Jadi gitu. Hmm, oke, oke lanjut ya. Terus ini volume organiknya sama ya, 100 kali yang D itu 3. Berarti C0-nya ini ya, 1 kali 10 pangkat min 2. Ini hasil perhitungannya dapatnya berapa tadi? 2,5 kali 10 pangkat min 3 molar ya. Nah, ini berarti yang ini kemungkinan. Nah, untuk yang organiknya, C organiknya berarti tinggal C0 dikurangin C air. Berarti C0-nya kan ini ya, 1 kali 10 pangkat min 2 dikurangin 2,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini hasilnya 7,5 kali 10 pangkat minus 3 molar. Jadi jawabannya yang ini ya, yang benar. Itu. Oh ya, ini jangan lupa sebenarnya pangkat pangkat ini ya, kali berapa kali diekstraksi. Karena ini cuma dibilang sekali aja, Kak. Kayak nggak ada pengulangan, berarti kita anggap satu aja pangkatnya. Kayak gitu. Terus yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini ya, tentang waktu retensi relatif dari N-butana terhadap iso-oktana itu 0,44. Suatu campuran A plus B dibuat kromatogram dengan waktu retensi A itu sekian dan waktu retensi B itu sekian. Jika ke dalam campuran, kalau ditambahkan iso-oktana, diperoleh puncak baru, TR-nya sekian, dan waktu matinya itu 2 menit, berarti N-butananya itu senyawa A atau B. Nah, berarti kita apa namanya ketahui dulu RRT itu merupakan waktu retensi yang relatif. Jadi kalau ini kan N-butana terhadap isoktana, berarti waktu RRT ini tuh sebenarnya N-butana bagi dibandingin ya, dibandingin sama yang iso-oktana itu sama dengan 0,44. Nah, untuk apa namanya? Untuk menghitung waktu retensi antara A sama B itu apa ya, RRT-nya A sama B itu gimana caranya? Jadi kita bandingin sebenarnya ini ya, apa namanya? Jadi untuk RRT A itu sebenarnya kita bandingin aja waktunya A sama waktunya apa ya? Kayak eh ini sih bandinginnya tuh pakai yang ini K aksennya A per K aksennya si iso butana. Iso oktana, iso oktana. Pokoknya yang iso inilah ya, iso oktana. Nah, K aksen itu atau apa ya tadi faktor aku lupa ini apa namanya apa. Pokoknya K aksen itu kan sebenarnya ini ya bentuknya TR min T0 per T0 kan ya. Oh, faktor kapasitas ya. Faktor kapasitasnya kita bandingin antara yang A sama yang iso oktana. Nah, ini juga TR min T0 per T0. Nah, ini yang miliknya si A, sedangkan ini miliknya yang iso apa namanya? Iso oktana di dalam campuran. Nah, berarti karena T0-nya kita bisa coret, berarti kita tulisinnya TRA min T0 TRA min T0 per TR iso oktananya min T0 juga. Nah, berarti ini TA-nya itu kan 19,2 dikurangin T0-nya itu 2 menit per ISO-nya kan 45. 45 min 2. Ini tuh hasilnya 0,44. Sedangkan yang B, RRTB itu juga sama.
Berarti kita pakai ini juga. Berarti 20,92. Bukan. Ini bukan 0,44. 0,4 harusnya. Ini nanti, bentar. Ini salah hitung. Nah, pokoknya yang B itu ini. Oh ya, benar. 0,4. Nah, yang B itu sama caranya. RRTB itu 45, berarti ya 45 min 2. Dapatnya 0,44 sama persis dengan yang N-butana. Berarti yang merupakan senyawa N-butana itu yang B-nya, yang senyawa B. Yang kita cari yang RRT yang sama persis dengan yang apa sampelnya yang awal. Kayak gitu untuk yang ini. Terus yang nomor 6, parameter berikut yang dapat mempengaruhi secara langsung resolusi pada metode kromatografi kecuali apa? Jadi untuk resolusi sendiri itu apa namanya? Dia itu kan ada dua persamaan ya sebenarnya. Eh oh ya. Hmm, oke. Jadi eh, yang mempengaruhi dari resolusi sendiri itu sebenarnya ada tiga. Jadi ada faktor kapasitas ini benar, terus selektivitas sama jumlah plat. Nah, jadi untuk yang kecepatan linier ini enggak karena dia akan berhubungan sama HETP atau apa namanya? Ya, itu apa namanya? Lupa. HETP itu apa? Ya, ya, pokoknya itu. Jadi jawabannya benar ini. Kecepatan linier fasa gerak dia nggak akan berhubungan sama resolusinya. Oke, itu terus nomor 7 ya. Pada ekstraksi logam, ligan merupakan asam lemah dengan tetapan ionisasi yang kecil akan bagaimana? Nah, ini kan yang berhubungan dengan nomor satu tadi sebenarnya. Kalau nomor 7 itu ya, berarti kalau dia tetapan ionisasinya kecil, berarti apa namanya ligan yang dihasilkan juga makin sedikit. Nah, kalau ligannya dihasilkan sedikit, maka apa ya, yang logam logam kompleks yang terekstraksi organik itu juga akan semakin sedikit. Jadi kompleksnya juga akan semakin sedikit yang terbentuk. Nah, makanya ini apa namanya akan mengakibatkan ini menurunkan jumlah logam yang terekstraksi ke fasa organik. Jawabannya yang A. Untuk yang nomor 7. Oke, terus kita lanjut ke yang nomor 8. Persen senyawa kompleks kelat suatu ion logam akan membesar jika apa? Oke, jadi sebenarnya kompleks kelat atau kompleks apapun sebenarnya sama aja. Jadi kita ingin membesarkan persen atau persen yang terekstraksi dalam organik itu dengan cara ini kita harus membesarkan Ka ligan dan Kd-nya itu juga harus besar juga. Jadi semua K baik Ka ataupun Kf ya, harusnya Kf sih. Ka, Kf, Ka, Kf itu harus diperbesar supaya dia pembentukan ligan dan pembentukan kompleksnya itu semakin banyak. Ini Kform ya. KF atau Kform. Jadi ini jawabannya benar yang ini. Nilai Ka ligan itu harus membesar supaya dia kompleks dengan logamnya itu semakin banyak dan banyak yang apa namanya? Terekstraksi ke fasa organik. Itu untuk yang nomor 8. Terus yang nomor 9. Nah, ini tentang HETP. Jadi, menurut Van Dimter, hubungan kecepatan linear fase gerak dengan HETP dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, apa namanya? Sebenarnya A, B, C di sini itu kan kalau kita lihat materinya lagi, itu sebenarnya adalah tetapan ini ya, tetapan difusi. Jadi macam-macam ada difusi, difusi ya pokoknya banyak lah, banyak tetapan. Bentar.
Oh ya, bentar. Ada yang nanya, kalau ekstraksi logam tuh KD-nya kan ada dua. Distribusi HL ke air dan distribusi MLN ke organik. Nah, kalau KD yang pertama bagusnya besar atau kecil? Oh, yang ini ya, apa namanya? Yang HL yang ini. Jadi ini yang organik sama air. Terus yang ini H plus sama Elmin ya. Nah, ini kalau yang ini kan KA. Ini KD. Oh, oke. Wait, bentar. KA. Oh, iya ya. Bentar, bentar. Harusnya sih KD-nya persen ini. Oh, mungkin ini KD ligan yang ini ya. Iya, ini harusnya pilihannya kurang lengkap, harusnya 4 ya. Ini A sampai D. Yang lain itu A sampai D ini kepotong. Jadi kita nggak tahu dua pilihan lainnya itu apa. Jadi, oke. KD ligan mengecil. Mungkin KD ligannya itu ini. Terus ada KF-nya juga. M plus. Ini jadi MLN kan ya. Terus ini ada KD lagi. Ini KD. Nah, iya sih sebenarnya KD yang harus diperbesar itu KD ini. Ya pokoknya yang diperbesar ini KD, ini KF, sama KA. Ini kalau bisa ini diperbesar semua. Jadi banyak yang ini. Nah, tapi harusnya ya KD yang ini tuh diperkecil karena kalau ini diperbesar kan berarti makin banyak apa namanya ligan yang ini yang masih terprotonasi menjadi organik ya. Nah, makanya oh ya, ini kemungkinan masih bisa bisa semua, tapi aku kurang tahu juga. Kompleks kelat itu liganya besar. Wih, ya, nggak ada hubungannya sih sama kelat atau enggak. Tapi harusnya dua-duanya masih berkemungkinan apa namanya benar. Tapi ini masih rancu sih KD ligan itu kayak gimana. Bisa kemungkinan ini atau yang lain. Tapi mungkin yang pasti lebih lebih yang ke ini ya, nilai KA ligannya itu membesar. Jadi apa namanya? Makin bentar, KA ligan membesar. Iya benar. Berarti ligan yang diproduksi makin banyak. Hmm, iya, heeh. Jadi ekstraksi makin efisien itu kalau pH liganya harus asam atau rendah. Berarti Ka-nya itu harus besar. Jadi lebih baik kita mendahulukan Ka daripada Kd-nya. Jadi kan kalau misal Ka-nya membesar kan dia bakal ketarik gitu loh. Jadi kita utamain Ka-nya aja dulu. Jadi gitu jawabannya. Lebih baik yang Ka daripada Kd gitu. Nah, terus yang ini yang tadi tuh aku nggak tahu ya apa namanya. Apakah ini hafalan atau gimana, tapi jawaban kalau sesuai di PPT itu ini ya. HETP itu ya A plus B per mu ditambah C kali mu. Mu-nya itu adalah kecepatan linier fase gerak. Jadi ini itu sama dengan mu. Mu-nya yang di HETP. Oke. Terus yang nomor 10 itu perhitungan lagi kayak tadi. Apa namanya? Yang ditanyakan jumlah X yang terekstraksi dalam fase organik. Berarti kan C air itu sama dengan apa namanya 100 per 100 ditambah 50 kali 5 dikali 10. Nah, ini hasilnya adalah ini nomor 10 ya. 2,857 miligram. Nah, sedangkan untuk yang organik berarti dikurangin aja 10 min 2,857 sama dengan sekitar 7,14 miligram. Jadi jawabannya benar yang A. Jadi pakai perhitungan aja. Untuk yang nomor 10. Nah, terus untuk yang berikutnya nomor 11 ya.
pada ekstraksi suatu asam lemah, memperkecil pH fasa air akan menyebabkan apa? Jadi, apa namanya? Ini sama kayak yang tadi, yang ada grafik yang ini ya, grafik ini. Jadi kalau misal pH airnya, ya pH dalam fasa airnya itu diperkecil, berarti H plusnya makin banyak ya. Berarti nanti akan membesarkan nilai angka banding distribusi atau D. Jadi jangan kebalik antara angka banding sama koefisien. Jadi yang kita pilih itu yang angka banding. Jadi nanti yang bisa diperbesar itu D-nya, bukan K, KD-nya ya. Kalau nggak salah koefisien distribusi itu KD atau ya, ya pokoknya eh, kalau pH-nya makin rendah, ya pH yang tadi pH makin rendah daripada pKa, dia itu akan dominan di organik. Nah, kalau dominan di organik berarti nanti angka bandingnya akan semakin besar. Gitu. Terus yang 12, jika campuran benzen, fenol, dan etil benzen dipisahkan dengan kromatografi cair fasa terbalik, maka orde elusinya bagaimana? Nah, ini yang tadi ya, apa namanya? Kalau fasa terbalik itu geraknya itu polar, radium itu nonpolar. Nah, berarti kalau suatu senyawa yang ya apa namanya, ini kan ada campuran, tiga campuran. Dia kalau semakin nonpolar, dia itu berarti semakin tertahan dalam fasa diam. Nah, kalau dia semakin tertahan dalam fasa diam, berarti apa namanya, waktu retensinya akan besar. Makanya yang akan muncul terlebih dahulu itu harusnya yang polar, yang sesuai dengan fasa geraknya. Nah, makanya di sini urutannya itu harusnya ini, fenol, etil benzen, dan benzena. Dari yang paling polar dulu. Jadi fenol itu lebih apa namanya, lebih polar dibandingkan etil benzen dibandingkan benzena. Gitu. Jadi dilihat dari kepolaran. Untuk yang nomor 12. Makin polar harusnya makin cepat dielusi. Makin cepat apa namanya? Jalan. Benzen kan ini ya, fenol. Ini fenol. Etil benzen itu ini. Dan benzena itu ini, yang polosan. Nah, jadi yang paling polos, menurut aku, dia itu yang paling non-polar. Jadi dia yang paling terakhir keluarnya, yang dielusi. Jadi yang paling polar itu yang ini, yang OH, yang ada OH-nya atau fenol, terus etil benzen, terus benzen. Kalau menurut aku. Jadi benzen yang paling non-polar daripada etil benzen. Ini kan benzen kan kayak apa ya? Bentuknya tuh simetris ya. Jadi biasanya yang paling simetris itu yang paling nonpolar, kayak CH4 gitu kan. Jadi pokoknya yang paling simetris menurut aku dia yang paling nonpolar. Kayak hari ini. Oke, kita lanjut ke 13. 13-nya agak jauh. Metode penambahan standar dalam internal standar pada analisis kuantitatif dengan kromatografi bertujuan untuk, nah ini aku baru tahu juga dari keratin yang kemarin juga. Jadi kalau untuk yang standar dalam itu sebenarnya dia fungsinya ini ya, menghindari gangguan fluktuasi dari pengukuran atau peralatan. Nah, tapi untuk yang gangguan matriks sampel itu katanya eh, itu pakai metode penambahan standar adisi kalau nggak salah. Standar adisi. Nah, ini tuh fungsi sebenarnya kayak gimana? Jadi apa ya? Gangguan matriks itu kayak misal pengotor matriks itu kayak ya apa ya, senyawa lain gitu loh. Jadi untuk menghindari senyawa lain yang bisa mengganggu perhitungan itu kita pakainya standar adisi. Terus kalau yang standar dalam itu
menghindari ini ya, fluktuasi pengukuran dan peralatan atau peralatan. Nah, satu lagi itu yang eh, apa ya? Penambahan eksternal kalau nggak salah. Eksternal itu yang sering kita pakai waktu elektrometri sebelumnya. Jadi yang kalau elektrometri itu kebanyakan kita pakainya yang eksternal. Jadi kayak kita buat sampel banyak, terus apa ya? Bukan bukan sampel tapi standar yang baru banyak. Terus kita uji. Habis itu sampel kita juga diuji dan kayak dipasin gitu loh, dipasin di grafik yang didapat itu nanti bakal dapat nilainya kan, nanti bakal ketahuan konsentrasinya berapa. Itu yang apa ya, yang paling normal, yang paling sering dipakai itu yang standar penambahan ini ya, yang eksternal. Nah, tapi untuk yang adisi sama standar dalam itu emang agak beda. Dia itu kayak ditambahin sesuatu ke dalam apa ya? Bukan sesuatu, tapi kita nambahin standar standar ke sampelnya gitu untuk diukur diukur apa namanya, di konsentrasi yang berbeda, di konsentrasi standar yang berbeda gitu. Nah, jadi yang ini jawabannya yang D, menghindari gangguan fluktuasi pengukuran atau peralatan. Nanti mungkin lebih jelasnya bisa dicari lagi karena ini tentang pengetahuan apa namanya, teori juga. Terus yang nomor 14 itu jika fasa diam kromatografi gas bersifat nonpolar, maka komponen akan diretensi berdasarkan apa? Jadi kalau nonpolar berarti kan apa namanya? Interaksinya cuma ada van der Waals aja kan ya. Van der Waals. Van der Waals atau ya apa namanya, yang dispersi London gitu. Nah, makanya kita hanya bisa membedakan atau ya apa namanya? Ini komponennya itu akan dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya aja. Karena kalau perbedaan titik didih kan ya udah kita lihat titik didih yang apa ya? Titik didih itu kan bergantung dengan ini, hanya bergantung dengan apa ya? Interaksi nonpolar sebenarnya. Sedangkan kalau yang ini ya, yang lain-lain, kalau interaksi dipol terinduksi dan perbedaan titik didih, ini itu semipolar, lebih ke semipolar. Kenapa? Karena kan ini ya, dipol terinduksi itu berarti setengah polar, setengah enggak gitu. Nah, terus untuk yang hidrogen sama dipol-dipol itu kalau dia fasa diamnya polar. Nah, itu apa namanya? Jadi yang benar perbedaan titik didihnya. Nah, itu untuk yang 14. Terus yang 15. Nah, yang 15 ini tentang pertukaran ion yang baru aja dibahas kemarin waktu di kelas yang terakhir. Jadi, jika campuran ion Na+, K+, dan Li+ dipisahkan dengan kromatografi pertukaran ion, urutan elusinya itu bagaimana? Nah, apa namanya? Untuk ini tuh kita melihat dari apa sih namanya? Bentar, aku lihat dulu. Ini densitas muatan. Jadi kita lihatnya itu dari densitas muatan sebenarnya. Densitas muatannya. Nah, densitas muatan itu ada dari muatan per ukuran. Dia dari muatan dibagi sama ukuran. Nah, di sini muatannya itu sama sama semua plus satu, tapi pasti ukurannya berbeda. Nah, yang kita lihat itu sebenarnya ukuran dalam aquos ya. Kemarin katanya Pak ya Pak Bahri itu Pak, kita lihatnya itu dalam apa namanya, ukuran dalam aquos atau dalam larutan dalam air. Nah, kalau dalam air itu kan meskipun Li+ itu yang paling kecil ya, yang paling kecil, terus yang lebih besar lagi itu apa ya? Na ya, Na+, lebih besar lagi itu K+, tapi karena Li+ itu dia tuh ya apa namanya? Makin kecil makin suka air itu makin suka mengelilingi dia. Jadi H2O-nya itu akan makin banyak yang mengelilingi si Li. Makanya Li-nya tuh malah apa ya? Ukurannya tuh lebih besar daripada Na sama K+. Nah, makanya nanti yang lebih suka apa ya? Yang akan dielusi duluan itu yang
interaksinya dengan resinnya itu ya, ya istilahnya resin, itu yang lebih kuat terlebih dahulu. Nah, makanya ini urutannya kalau menurut aku ini bakal jadi K, N, A, L, I. Soalnya K plusnya itu meskipun dia ukurannya besar, tapi kalau di dalam air itu harusnya lebih kecil karena dia nggak terlalu banyak air yang dikelilingi gitu. Itu kalau kata Pak Bari ya. Mungkin ada pendapat lain bisa disampaikan di chat juga. Kalau misal aku kebalik, bilang aja. Jadi menurut aku urutan elusinya ini K plus dulu, baru Na plus, terus dilanjut ke Li plus. Oke, ini yang 15. Terus, wait, bukannya D. Bentar mikir. Wait. Elusi itu, oh kayaknya ini ya. Hmm, oh yang ini ya, yang tidak terikat pada resin. Wait. Semakin gede, semakin kecil densitas, semakin ikut bergerak, bukan? Ya, bentar, kalau ukurannya makin gede, berarti densitasnya makin kecil. Oh, oh ya ya. Berarti kebalik. Berarti ya, berarti yang benar ini urutannya yang L I N A sama K, karena K-nya itu yang akan terikat duluan sama resin, sedangkan yang jalan duluan itu si Li-nya dulu, baru Na, baru K plusnya. Heeh. Iya benar-benar. Jadi apa namanya nanti si Li-nya akan terelusi duluan yang cepat keluar, terus Na plus sama K plus. Jadi jawabannya yang D ya. Oke. Oke, oke. Harusnya yang jawaban yang D. Aku revisi jawabannya. Terus yang nomor 16. Oke, pada pemisahan senyawa organik yang bersifat nonpolar, maka kenaikan kandungan air fasa gerak secara langsung akan menyebabkan apa? Jadi kita ini ya, yang akan dipisahin itu senyawa organik yang nonpolar. Jika fasa geraknya itu apa ya? Air dalam fasa geraknya makin banyak, berarti kan kandungan apa namanya? Yang nonpolarnya atau organiknya, kandungan organik dalam fasa geraknya itu kan semakin sedikit. Organik makin sedikit. Berarti dia kan harusnya bentar. Hmm, ya ini harusnya membesar. Waktu retensinya akan makin besar karena dia kan nggak ikut mengalir dengan fasa geraknya ya. Karena dia dalam fasa geraknya itu lebih banyak air yang sifatnya polar. Nah, makanya nanti dia itu si senyawa organik yang bersifat nonpolar itu akan makin lambat keluarnya karena lebih banyak air yang ada di dalam fasa gerak. Jadi ini membesarkan waktu retensi jawabannya. Gitu. Jadi kalau misal apa kandungan organiknya makin banyak, berarti nanti akan mengecilkan waktu retensi. Kalau faktor kapasitas dipengaruhi oleh apa? Kalau faktor kapasitas itu kan tadi K aksen ya. K aksen sama dengan T TR min T0 per T0 ya. Kalau nggak salah ada lagi yang lain, tapi aku lupa. Tapi kayaknya dipengaruhi oleh waktu matinya. Jadi apa namanya faktor kapasitas? Nggak, aku lihat lagi. Oke. Ya, jadi
Aku kurang tahu. Ya, jadi untuk fasa geraknya itu campuran air sama fasa organik gitu. Jadi apa namanya? Fasa gerak itu nggak melulu harus air aja atau polar aja atau non polar aja, bisa aja eh, gabungan mix antara polar dan non polar. Tapi kita bisa apa namanya? Bisa atur banyak dikitnya itu supaya apa ya? Mengatur pergerakan juga pergerakan senyawa yang mau dipisahin. Nah, kalau faktor kapasitas, aku kurang tahu ini yang dipengaruhi apa. Soalnya dia hmm, mungkin ini ya, apa namanya? Faktor kapasitas itu ada persamaan ini, ada juga persamaan K kali VS per VM, ada juga ya VS per VM, yaitu volume fasa diam per fasa gerak. Jadi mungkin hitungannya dari volumenya, tapi nggak nggak terlalu mungkin nggak terlalu signifikan untuk apa namanya faktor kapasitas. Jadi aku kurang tahu ini besar kecilnya faktor kapasitas dipengaruhi apa. Mungkin bisa waktu mati atau dari VS atau VM-nya ya kalau kita lihat dari persamaannya. Jadi kemungkinan itu ya untuk faktor kapasitas. Tapi untuk apa namanya ini kita bahasnya tentang waktu retensinya. Dia cepat keluar atau enggaknya dari kolom gitu. Terus ini yang 16. Terus yang 17 itu oke, faktor kapasitas tentang faktor kapasitas juga. Faktor kapasitas suatu sistem kromatografi cair dapat menunjukkan hal berikut kecuali oke. Hmm, kalau itu 17 ya. Aku tadi nyatetnya yang D. Jadi untuk faktor kapasitas itu interaksi antara analit dengan fasa mobile karena ini kromatografi cair kan berarti apa namanya yang bergerak itu ya apa namanya dia fasanya cair ya. Nah, berarti dia ada interaksi antara analit dengan fasa mobile itu berhubungan dengan faktor kapasitas yang tadi ya tentang yang udah aku tulisin faktor kapasitas nih. Ini faktor kapasitas. Jadi interaksi antara analit dengan fasa mobile itu apa namanya? Dapat dilihat dari ya faktor kapasitas dan juga daya elusi suatu fasa gerak itu juga dilihat dari apa namanya faktor kapasitas. Karena kan berhubungan sama waktu retensi juga. Terus interaksi analit dengan fasa diam juga benar karena kan tadi sebenarnya ini ya eh, lengkapnya K aksen itu sama dengan ada satu lagi CS kali VS per CM kali VM. Jadi ini konsentrasi analit dalam fasa diam. Ini konsentrasi analit pada fasa bergerak. Eh, ya, fasa geraknya yang bawah mobile, yang ini yang atas itu diam. Makanya faktor kapasitas itu ini ya menunjukkan ada interaksi analit fasa mobile dan diam, terus juga daya elusi suatu fasa gerak. Nah, tapi untuk efisiensi pemisahan itu nggak dapat ditunjukkan dari faktor kapasitas, tapi dia bisa dilihat dari apa ya? Bentar. Hmm, bentar. Efisiensi itu kalau nggak salah ini dari resolusinya. Biasanya dari resolusi atau dari apa ya tadi itu? Dan aku lupa. Hmm, hmm, hmm. Aku lupa ini apa untuk efisiensi. Tapi kayaknya efisiensi itu bukan dari faktor kapasitas ya. Jadi yang paling beda itu ini. Ya, ya atau HETP. Ya, dari HETP itu kita bisa lihat efisiensi pemisahan. Nah, tapi untuk yang faktor kapasitas itu tiga ini. Ya, dari persen E-nya. Persen E. Ya, mungkin ada persen E-nya, tapi aku kurang tahu. Oke, next aja deh. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Oke, nomor 18 itu ini ya.
Campuran equimolar propan, butan, dan pentan dipisahkan menggunakan kromatografi gas dengan detektor FID. Maka luas puncaknya bagaimana? Nah, berarti kalau FID itu flame ionized, ya, flame ionized, ya pokoknya diionisasi detektor. Nah, ini tuh eh kalau materinya dia berdasarkan dari massa molekulnya, berat berat molekulnya ya, dari berat molekul atau AMR-nya ya, dari molekul. Jadi kalau berat molekulnya makin besar, berarti dia apa namanya? Akan menghasilkan luas puncak yang semakin lebar juga. Jadi jawabannya itu yang A. Jadi pentana, butana, dan propana. Ya, jadi itu untuk FID. Kalau nggak salah itu. Terus nomor 19, kalau aman ya udah. Nomor 19, orde atau urutan elusi campuran senyawa berikut jika dipisahkan dengan kromatografi gas menggunakan fasa diam nonpolar. Nah, ini aplikasi yang tadi. Berarti kan dia fasa diamnya nonpolar. Berarti kita lihat dari titik didih. Titik didihnya. Nah, kalau kromatografi gas kan apa dia apa ya, senyawanya tuh kayak diuapin dulu baru dialirin kan dengan gas pembawa. Nah, apa namanya, harusnya ya kalau menurut aku yang titik didihnya makin besar atau ya membesar atau titik didihnya tinggi ya, titik didihnya tinggi itu harusnya dia apa namanya, yang paling lama keluar, soalnya dia harus dipanasin dulu sampai dia bisa menguap gitu kan. Jadi harusnya ini kan dekana itu 10 ya, oktana 8, heksana itu 6, butana itu 4. Nah, berarti urutannya itu harusnya yang paling pendek dulu, karena kalau lebih pendek C-nya, lebih sedikit C yang apa namanya? C yang dikandung dari suatu senyawa itu harusnya dia titik didihnya makin rendah. Jadi harusnya jawabannya yang ini, butana, heksana, oktana, dan dekana. Itu. Oke. Jadi untuk titik didih yang lebih tinggi dia keluarnya lama. Tuh. Terus untuk yang nomor 20 juga perhitungan. Jadi sama kayak yang tadi sih. Ya nggak jauh beda. Yang terekstraksi dalam fase organik. Nah, ini berarti apa sih namanya? Wait, di C air sama dengan 100 per 100 tambah 100 kali 4 dikali 100. Ini hasilnya 20 miligram. Berarti C organiknya itu harusnya 100 min 20. Itu sama dengan 80. Nah, karena di pilihan nggak ada, mungkin kepotong. Jadi jawabannya 80 miligram. Oke, sampai sini ada yang dipertanyakan dulu untuk pilgannya. Wait. Nomor 7, kalau pH rendah tuh kan berarti sedikit yang terionisasi. Jadi ntar anionnya semakin sedikit yang bakal berikatan dengan logam ke fase organik karena logamnya cenderung berikatan dengan OH min. Jadi logam OH kebalik pH tinggi. Bentar, nomor 7 ya, kita lihat lagi nomor 7. Nomor 7 itu ini. Oke. Nomor 7, ligan yang merupakan asam lemah dengan tetapan ionisasi yang kecil. Kalau ionisasi kecil berarti dia kurang, ya kurang menghasilkan, ya apa namanya, kurang menghasilkan ligan. Berarti dia eh, masih terbentuk ini asam lemahnya. Jadi asam lemahnya bakal banyak terbentuk. Makanya nanti ligannya kan elemennya akan turun. Makanya nanti terbentuk kompleksnya juga semakin sedikit dan logamnya juga akan makin dikit yang terekstraksi.
Tuh. Ini nomor 7 kan? Kalau nomor 7 ini sih. Nggak ada urusan sama pH, tapi dilihat dari ini tetapan ionisasi. Ada masalah kah lagi? Atau aku salah jawab atau gimana? Nomor 7 yang ini kan ya maksudnya. Atau nomor yang lain. Tapi enggak tuh. Nomor 1. Oke, nomor 1 ya. Oke, alurnya yang nomor 1. Sistem ini di T-zoonoat diperoleh nilai pH setengahnya itu sama dengan 7. Jika ekstraksi dilakukan kurang dari 7 atau pH rendah ya berarti ya. pH-nya rendah, maka dia itu seperti apa? Nah, kalau pH rendah itu konsekuensinya H nya tinggi ya. H nya tinggi. Nah, kalau H nya tinggi berarti dia apa namanya? H nya makin banyak nih. Berarti dia tuh harusnya gesernya ke arah kiri. Dia akan membentuk apa namanya? Si di T-zoonoatnya akan membentuk asam lagi sehingga liganya itu akan berkurang. Nah, makanya apa namanya? Liganya berkurang, makanya nanti semakin banyak reaksinya akan ke kiri. Jadi ini reaksinya bakal ke kiri semua, ke sini semua. Gara-gara ini ya, H plusnya itu makin banyak. Jadi reaksinya bakal lebih dominan ke kiri. Makanya, apa sih namanya? Nanti si MLN-nya atau kompleks logam di tisonatnya itu akan makin banyak yang di air, yang di aqueous. Yang di aqueous yang ini. Jadi itu ya alasannya kenapa pH rendah atau H plusnya tinggi itu malah semakin banyak HL-nya atau ya apa namanya ligan ligan ininya dalam dalam ini dalam asam lemahnya gitu sih untuk alur berpikirnya. H plusnya tinggi geser ke kiri, ini juga geser ke kiri, makanya ML-nya makin banyak harusnya. Yang di aqueous, MLN yang di aqueous makin banyak. Jadi kurang kurang terekstraksi ya kalau misal pH-nya rendah itu. Menjawab nggak? Kalau pKa rendah tuh malah makin banyak logam yang eh kalau pKa-nya rendah makin banyak logamnya. pKa rendah itu berarti Ka-nya besar. Ya, berarti makin banyak logam yang terekstraksi benar. Ya, heeh. Jadi kalau pKa rendah berarti nilai Ka-nya besar, berarti nanti logam yang terekstraksi makin banyak. Mm-mm, benar. Oke, itu. Ada lagi yang lain? Oke, kita coba lanjut ke yang esai ya. Yang esai, wait, kebesaran. Nah, yang esai itu aku mencoba memahami yang pertama. Soalnya ini ternyata beda sama versi yang satu ya. Yang versi satu itu penambahan standarnya nggak kayak gini. Ada dua luas. Jadi pengerjaannya mungkin agak berbeda. Nah, mungkin ini, bentar. Ini kan, ini ya, mungkin kalau kalian punya metode yang beda, kasih tahu aja. Kalau menurut aku nih ya, pengetahuan aku dari penjelasan Kak Rizky yang kemarin itu, eh wait, bentar. Jadi kan ini sampelnya itu dia, bentar, kan sampelnya diencerin. Bukan diencerin, tapi dilarutin ya, diekstraksi atau diekstraksi. Diekstraksi, terus diambil 5 milinya. Terus ditambahkan volume tertentu larutan standar dengan konsentrasi 5 ppm.
dan diencerkan hingga volume totalnya itu 10 mili. Nah, volume standar yang ditambahkan dan luas puncak kromatogramnya itu dirangkum pada tabel di bawah. Nah, kalau aku lihat penjelasan yang Kak Restu itu sebenarnya itu termasuk penambahan standar adisi ya. Cuman nggak dikasih tahu di dalam soal kalau ini tuh penambahan standar adisi. Jadi kalau lihat penjelasannya itu beda dengan penambahan standar dalam. Kalau yang versi satu itu kan ada ini ya, ada luas 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 area yang tambahan, yang apa ya, yang standar yang nggak diubah. Tapi yang ini tuh ada volume standar dan ada luas area. Nah makanya aku apa nyelesainnya pakai ini, kita pakai regresinya itu kan dia sama dengan mx plus b dengan Y-nya itu adalah, bentar, mikir. Tadi itu mana? Y-nya itu ini, si luas area, sedangkan X-nya adalah si volumenya, volume standarnya. Nah, ini kalau misal kalian coba regresi linear, bakal dapet si M-nya itu sama dengan ini ya, 280, 20, terus B-nya itu 11480. Nah, berarti untuk apa sih namanya? Untuk mencari CX-nya, konsentrasi dari sampelnya ya, CX atau konsentrasi sampel itu sama dengan kita pakainya ini B dikali B dikali ininya eh apa sih namanya? CS. B dikali CS. CS itu apa namanya? Konsentrasi standar dibagi sama M dikali apa namanya? Volume volume dari sampelnya, volume sampel. Nah, ini kita masuk-masukin sih. 280 20 dikali C standarnya itu 5 ppm per M-nya itu ini. Kebalik. Angkanya kebalik. Ini 11480 per 280 20 dikali volume sampelnya itu 5. Berarti ini sama dengan ini sih 0, eh, wait, kok kecil banget ya? Hmm, iya, ini dapatnya 0,4097 ppm. Nah, ini aku nggak tahu ya, caraku bener atau salah. Tapi aku mencoba-coba apa namanya, ngikutin instruksi yang kemarin aja. Tapi mungkin kalau misal kalian ada yang cara lebih akurat atau bener, kasih tahu aja. Nah, ini apa sih namanya? Kan ini masih C sampel. Tapi yang diminta adalah hitung konsentrasi antrasen dalam sampel tanah yang dinyatakan dalam berat. Nah, kalau dinyatakan dalam berat, kan tadi volume volume mula-mulanya itu sebenarnya 100 mili ya. Jadi kalau konsentrasi itu harusnya kalau meskipun diambil, ini kan sebenarnya aliquot. Nah, menurut aku meskipun diambil konsentrasi yang di 5 mili sama 100 mili itu sama. Jadi untuk kita mencari apa sih namanya? eh masanya kan ppm itu bentar, miligram per liter ya kalau nggak salah. ppm ya miligram per liter. Berarti persen berat. Persen berat itu kan harusnya massa dari antrasen dibagi sama massanya si siapa sih namanya? Tanahnya, sampelnya, sampel dikali 100%. Nah, untuk massa antrasennya sendiri itu ini ya dari ppm-nya 0,4097 dikali volumenya itu bentar, miligram per liter.
harusnya dikali ini ya, apa namanya? 100 bentar mikir. Ininya aku jadiin liter aja kali ya. 0,1 liter. Bentar, bentar. Hmm, mm, 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 mm. Iya, wait. Kalau nggak salah ppm itu ini kalau misalnya aku salah, koreksi aja. ppm itu kan miligram miligram per liter ya. Berarti supaya jadi miligram kita ini kalikan dengan volumenya, berarti kan ini 0,1 liter. Berarti kita kaliin 0,1 per massa sampelnya kita pakai jadiin miligram, 100 miligram. Ini per 100 dikali 100%. Nah, ini sama dengan, hasilnya apa ya? Hmm, makin kecil ya sebenarnya. 0,0409 harusnya. Ya, ini aku nggak tahu ini hitunganku yang salah atau gimana. Tapi aku memang agak rancu sama soal ini, agak bingung. eh, Cara ngerjain yang benernya itu kayak gimana. Jadi kalau misal nanti ada dari kalian yang tahu jawab apa cara yang benernya gimana, kasih tahu aja. Terus ini jelaskan kegunaan metode penamaan standar. Kemungkinan jawabannya yang kayak yang di pilihan ganda tadi ya. Apa sih namanya? Wait, bentar. Regresinya itu luas area terhadap konsentrasi volume standar. Itu nyari ppm volume standarnya dulu dari yang diketahui. ppm volume standar. Bentar. Ini ya volume standar. Terus luas area terhadap ppm-nya. Oke. Luas area terhadap konsentrasi volume. Bentar. Konsentrasi hmm, volume pelarut. Ini nanti aku skip dulu aja. Kita bahas soal yang lain dulu. Atau nanti eh, pakai MV. Bentar, MV. Wait, bentar. Volume standar. Oh, kayak mula-mulanya itu berapa? Terus, I see. Wait, bentar. Mungkin ini ya. Menurut Sabrina gini. V standarnya 0 itu 5 kali 1 sama dengan M dikali 10. Oh, oke. Hmm, V standarnya 0. M dikali 10. Bentar, 5 kali 1 itu dari mana? Ya, berarti 5 kali. Ya, oke. Oh, oke. Nanti kita, oke, aku tahu. Berarti ini kita ubah dulu. Oh, oke. Wait. Kalau standarnya 1 mili terus, oke. Oke. Jadi, oke. Kita nggak bisa langsung, tapi ubah dulu untuk mencari ini ya, konsentrasi standar dari pengencerannya. Jadi kita cari aja konsentrasi standarnya. Pakai yang ini ya, pengenceran. Jadi M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, apa namanya? Bentar, ini berarti bukan volume standar, tapi konsentrasi standar yang baru, konsentrasi standar yang baru. Ini konsentrasi standar yang baru kan yang mula-mula kan dia 5 ppm ya. Berarti kayak yang pertama ini dia memang 0 konsentrasinya. Terus yang kedua ini berarti kan 5 kali 1 sama dengan M
kali 10. Berarti M-nya itu 5 per 10, berarti setengah ya, 0,5. 0,5 BPM. Terus ini kali 5, M kali 10, berarti 1. Terus 5, berapa ini? 3 per 2, 1,5. Dan ini pastinya 2. Oke, berarti ya nanti diregresiin. Harusnya diregresiin pakai ini. Nanti nilainya berbeda. Ya, apa namanya? Ini nilainya beda nanti. Hmm, Nah, nanti aja deh. Kita hitung bersama-sama nanti aja. Pokoknya kita pakai regresinya ini luas area sama C ini. Nanti kita cari gradien sama interceptnya berapa. Nah, nanti ada perhitungannya lagi untuk mencari si C, apa sih namanya? C, konsentrasi sampelnya itu gimana. Intinya ini ini benar untuk yang ini. Yang ini aja sih. Cara yang ini tuh kayak gini sebenarnya untuk persen beratnya. Berarti ini benar untuk penambahan standar. Ini tuh bukan standar adisi tapi penambahan standar. Ya kayaknya penambahan standar ya, nggak tahu ya. Mungkin kegunaannya ini ya, mengoreksi atau yang tadi itu apa sih? Wait, tadi itu ini ya menghindari gangguan fluktuasi pengukuran atau peralatan. Menghindari fluktuasi dari ini ya peralatannya. Oke, nanti ini hitung ulang aja, nanti aja tapi. Kita lanjutin aja dulu ke soal berikutnya. Soalnya kalau yang soal lain, insya Allah udah aku hitungin. Jadi untuk yang kedua, soal nomor 2, ekstraksi kafein memiliki ini ya, koefisien distribusinya 5. Nah, hitung berapa miligram kafein yang harus dilarutkan dalam apa namanya, 100 mililiter fasa air. Hmm, wait. Ya, berarti kita anggap koefisien distribusinya kayak angka distribusi. Jadi kita misalin D-nya itu sama dengan 5 aja. Nah, berarti untuk yang A itu hmm, ini berarti kita nyari C0-nya, C mula-mula. Jadi yang diperoleh itu konsentrasi ketika sudah ada di ini di fasa organik. Berarti kita misalin C air itu sama dengan C0 minus 7,14. Nah, berarti kita masukkan ke rumus yang awal. C0 min 7,14 itu sama dengan 100 per 100 ditambah 50 kali 5 dikali C0. Nah, ini akan didapetin C0-nya itu sekitar 9,996 miligram. Jadi mula-mulanya harus memiliki ini ya, besarnya tuh segini yang harus dilarutkan untuk yang A. Terus untuk yang B, hitung persen E jika ekstraksi dilakukan 4 kali. Ini. Berarti kita cari C airnya dulu, konsentrasi dalam air. Itu sama kayak tadi, 100 per 100 ditambah, apa sih namanya? 50 kali 5 pangkat 4 dikali 10. Nah, ini C airnya itu 0,0666. Nah, berarti C organik itu kan berarti 10 minus ini ya, 0,066. Nah, ini sekitar 9,934 miligram. Berarti persen persen E-nya itu sama dengan ini ya, C organik per C mula-mula. Berarti
Bentar, nggak cukup di sini. Hmm, agak bingung ya, agak repot. Ya udah di sini aja. Persen E-nya sama dengan 9,934 per 10 dikali 100. Jadi ini hasilnya 99,33%. Ini untuk persen E-nya. Jadi ini yang B. Udah, itu caranya. Untuk yang B. Terus untuk yang soal nomor 3, campuran naftoik acid dan 2 naftol dipisahkan dengan ekstraksi sistem larut organik air. Jika ekstraksi pada pH lebih dari pH sama dengan 7, senyawa mana yang dominan terdapat dalam fase air? Nah, berarti pH 7 itu dia apa namanya? Kalau di naftoik acid dia kan berarti pH-nya lebih dari pKa. Sedangkan untuk naftol itu pH-nya masih kurang dari pKa. Nah, yang diminta adalah dominan dalam fase air. Nah, kalau dalam fase air berarti apa sih namanya? Kita cari yang bentar, fase air itu pH-nya itu harus lebih dari pKa. Berarti yang ini, naftoik acid. Yang asam naftoat. Jadi ini naftoik acid jawabannya. Jadi kita cari yang pH harus lebih dari pKa. Nah, terus yang B, jika ekstraksi dilakukan pada pH 10, hitung angka banding distribusi senyawa 2 naftol jika senyawa ini memiliki koefisien distribusinya 10. Nah, ini ada suatu persamaan. Ini aku nggak tahu penurunannya gimana. Pokoknya D itu sama dengan KD dibagi sama 1 plus KA per H plus. Konsentrasi H plus. Nah, KD-nya kan ini 10. Terus ini 1 ditambah KA-nya itu kan KA naftol ya, ini 2 naftol. Kan 10. Berarti KA-nya itu 10 pangkat min 10 per pH atau H plus-nya itu kan berarti 10 pangkat min 10 juga. Jadi ini 10 pangkat min 10. Makanya di sini 10 per 1 plus 1 sama dengan 5 jawabannya. Jadi D-nya itu 5 untuk yang B. Terus apa namanya? Yang bentar. Oke. Oke, Kak. Nih yang terakhir, soal yang terakhir tentang ini ya, apa namanya? Analisis senyawa 3 ya. Ada banyak senyawa. Pertanyaannya untuk senyawa benzen, hitung faktor kapasitas dan jumlah plat teoritis. Berarti kan faktor kapasitas tadi, bentar yang ini yang A, K aksen sama dengan TR min T0 per T0. Berarti untuk benzen itu ini ya, apa namanya, 4,5 min T0-nya 2 per 2. Ini hasilnya adalah 1,25. Nih, untuk yang faktor kapasitas. Kalau jumlah plat teoritisnya itu berarti kan N-nya ya. Berarti N itu sama dengan 16 kali TR per omega kuadrat. Nah, TR dan omega itu satuannya beda. Kita untuk nyamain satuannya, kita pakai ini, kecepatan perekaman 2 cm per menit. Oke, 2 cm per menit ya. Nah, berarti dengan berarti kita bisa ubah TR-nya menjadi cm atau omeganya menjadi menit. Tapi lebih mudah untuk ini aja sih waktunya. Bentar. Ya, aku mending waktunya diubah jadi cm aja. Jadi TR-nya kita ubah dulu. TR buat si benzen itu kan harusnya 4,5 ya.
4,5 waktu retensinya dikali sama 2 cm per menit. Berarti kan ini 9 cm. Nah, berarti untuk N-nya itu sama dengan 16 dikali 9 per 0,3 pangkat 2. Ini hasilnya adalah 14400. Ini untuk yang A. Nah, terus yang B, pasangan senyawa benzen toluen, hitung faktor selektivitas dan resolusi. Kalau faktor selektivitas itu berarti yang alfa, resolusi RS ya. Nah, ini taruh sini aja. Untuk alfa itu sebenarnya eh, K2 aksen per K1 aksen. Nah, ini tuh K itu kan ini ya, apa sih namanya? Faktor kapasitas. Nah, faktor kapasitas itu yang pakai ini tadi. Jadi kita bandingkan faktor kapasitas benzen dan toluen. Itu kita pakai yang toluen aja karena toluen yang lebih besar apa namanya waktu retensinya. Jadi kita pakai ini nulisnya 7,5 min 2 per 4,5 min 2. Ini hasilnya berapa tadi? 2,2 untuk alfanya dan apa namanya? Resolusinya RS itu sama dengan kita bisa pakai yang ini aja. 2 delta TR 2 kali delta TR per omega toluen ditambah omega benzen. Nah, sama kayak tadi, TR-nya atau omeganya itu kita ubah satuannya. Nah, ini kan berarti 2 dikali ini ya 7,5 min berapa tadi? 4,5. Nah, ini kita kaliin 2 cm per ini berarti 0,5 ditambah 0,3. Ini perhitungannya dapatnya 15 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ngitung. Ini 15. Gitu. Terus, oke. Ini ada masalah nggak untuk yang 3 nomor di bawah sebelum kita kembali ke nomor 1 yang esai. Oke, kalau nggak ada masalah, kita coba selesaikan kembali bersama untuk yang nomor 1. Yang nomor 1 itu, kan ini ya, kita pengennya pakai yang ini. Ini ada data baru. Data barunya tadi pakai yang M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Wait, benzen lebih polar dari etil benzen. Bentar ya, aku coba lihat dulu. More polar benzen or etil benzen. Hmm, hmm, hmm. Benzen lebih polar dari etil benzen itu kenapa ya? Hmm, wait, etil. Aku kurang tahu sih apa benzen sama etil benzen yang tadi ya, soal yang tadi. Wait, tadi ya, yang ini. Jadi itu berarti yang ada fenol-fenolnya ya tadi. Yang ini, fenol. Oke, eh ini.
Kalau menurut aku tuh kenapa etil benzennya lebih polar? Soalnya dia kan apa ya? Dia tuh ada elektron tambahan gitu loh di sininya. Tapi aku nggak tahu faktanya ya, belum belum nyari lagi lebih jauh. Mungkinan jawabannya antara ini sama ini sih. Mungkin bisa dicek lagi apa namanya kepolarannya gimana antara benzen sama etil benzena. Seharusnya sih etil benzen. Tapi kalau misal apa namanya nanti aku nemu apa namanya alasannya kenapa. Mungkin teman-teman juga kasih tahu juga kalau misal tahu kenapa etil benzen lebih polar, berarti jawabannya yang ini. Bukan. Kalau kenapa benzen lebih polar dari etil benzen, berarti jawabannya ya harusnya yang C, yang ketiga ini. Tapi kalau misal ternyata kepolarannya masih lebih polar etil benzen, berarti yang ini. Jadi ini aku masih belum tahu, tapi sepenglihatan aku kalau dari strukturnya itu lebih lebih harusnya lebih polar yang ini. Tapi ya kita nggak tahu faktanya kayak gimana. Jadi kasih tahu alasannya juga ya untuk yang milih et benzen lebih polar dari etil benzen. Soalnya aku belum nyari tahu lebih lanjut untuk yang itu. Oke, terus kita balik lagi ke sini dulu. Ini tuh interceptnya bentar, A plus BX itu aku dapetin nilainya setelah si ininya tuh kita regresi ulang. Berarti ini tuh 56040. Terus B-nya itu 11480. Nah, ini M sama B-nya. Berarti untuk nyari C ininya, bentar ya. Buat nyari C-nya itu, wait, mm, 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 mm. Oh, oke. Berarti C-nya itu, bentar, kolom sampel. Bentar, wait a minute. Ini next step-nya apa ya? Hmm, bentar, bentar. VS standar. Hmm, hmm, hmm. Target kalau dicoba dapatnya ini. Nah, ini aku agak bingung. Ini kelanjutannya kalau dilihat dari ukuran dipole moment di Google, fenol lebih besar daripada etil. Iya, memang fenol pasti lebih besar sama etil benzen dan benzen. Nah, yang permasalahan yang tadi itu ada yang bilang benzen lebih polar daripada etil benzen. Nah, itu nggak tahu apa namanya. Yang memang yang benar itu momen dipolnya itu lebih besar benzen atau si yang etil benzennya. Oh ya, ini bisa dibantu ini kelanjutannya pakai rumus bagaimana ya? Soalnya kalaupun pakainya ini ya, C standar, berarti kan kayak gini. Bentar, aku mikir dulu. Kalau penamaan standar itu, hmm, bentar, bentar. Mm, 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 mm. C sampel with C sampel, volume, volume, volume T per volume X dibagi K. Hmm. Mm, 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 mm. Aku bingung. Bentar ya.
C sampel ke X. Nah, masalahnya kan Kak, itu langsung dimasukin yang luas area sampel ke Y, terus C sampelnya itu X. Ini bukan C sampel, tapi C yang standar. Ya, C standar. Kita udah dapat apa namanya, persamaannya. Cuman aku yang agak bingung tuh, ya apa namanya, dari C standar ini, dari persamaan ini tuh, diubah ke C sampel. Apakah udah bener kayak gini? Berarti kalau kayak gini kan kita bisa ubah aja sebenarnya. Atau pakai cara yang lain setelah proses apa sih namanya, regresi linear. Jadi kan regresi linearnya kita dapat ini luas area sama konsentrasi baru si standar, dapat apa namanya, intercept sama gradiennya, udah dapat ini gradien sama interceptnya. Nah, ini apakah benar kita langsung masukin ke sini atau pakai cara lain? Bentar. Wait a minute. C0 berarti, bentar, B-nya itu nggak mungkin. Kalau B-nya 11480 per C standarnya tetap 5 ppm, M-nya ini makin kecil nanti nilainya. Kali volume sampelnya ini ya, 5. Nah, ini yang agak bingung ini tuh dari ini persamaan regresinya itu diubahnya itu kemana? Diubah ke C sampelnya itu seperti apa? Itu yang aku agak bingung untuk yang ini. Mungkin ada ide dari yang lain, dari teman-teman lain. Hmm, Gencerkan volume pelarut. Berarti ini gimana ya? Luas area antrasen. C standar, wait, 0, ini udah benar semua ya. B-nya udah juga. Nah, kalau kita pakai ini, caranya salah. Hmm, tapi fun fact-nya ya, sebenarnya ini soalnya itu sama persis dengan soal yang dibahas sama Kak Restu yang kemarin sebenarnya. Dengan angka yang sama sebenarnya. Jadi tadi tuh caranya udah bener sih harusnya. Pakai volume aja udah cukup. Jadi volume, volume sama luas antrasen. Kalau pakai yang cara tadi itu kurva kalibrasi. Ya, kemungkinan kalau kayak gini aja tanpa diubah itu pakai kurva kalibrasi. Tapi kan karena ini penamaan standar, kita harus ubah ke sini. Jadi kita nggak sebenarnya nggak perlu ini ya. Oke, aku baru ngeh sesuatu. Jadi kalau aku lihat dari yang tahun lalu, dari yang apa namanya, keratin yang sebelumnya, itu angkanya itu persis sama. Jadi soalnya ini tuh persis sama dengan yang dibahas dengan sebelumnya. Makanya nanti CX antrasennya tuh tadi udah bener sih. Kita nggak usah ini. eh ini tetap pakai volume A sampel
dikurangin B, dibagi sama M. A sampel itu berarti yang ini. Kurangin B-nya, bentar. A sampel itu 1290 min B-nya 11480 per M-nya itu tadi 56 5860. Wait, bentar. Tadi itu mana ya? 280 20. Itu kalau kamu masukin di regresi C standar yang tadi kata Bina. A sampel min B per M. 5. Oke. Hmm, oke, kita pakai cara yang awal sih sebenarnya. Yang ya apa namanya? Kalau cara yang awal itu tadi M bukan M ya. Ya, M-nya itu 280 20. Yang pakai volume volume standar ya. Volume standar itu 280 20. Nah, ini ya apa namanya? Ya, ini 280 20. Nanti bakal dapat 0,4097 ppm. Kemungkinan kayak gini. Nah, terus untuk ngerubah ngerubah ke sininya, ke persen beratnya, berarti dikaliin apa sih namanya? Dikaliin volumenya, terus dibagi sampel sama yang kayak tadi. Ya ujung-ujungnya balik lagi ke cara yang awal. Jadi ini 0,4097 dikaliin sama ini ya 100. Hmm, kayaknya 0,1 ya. 0,1 per 100 kali 100%. Jadi tetap yang ini ya 0,04097%. Ya ini apa namanya? Aku ngikutin yang Kak Restu yang kemarin. eh Apa namanya? Ya, ini kayaknya penambahan adisi standar. Aku ya mungkin agak rancu juga soalnya ya apa namanya? Aku agak bingung sama soalnya. Tapi ya semoga aja nanti soal-soalnya tuh ada yang mirip dari tahun lalu. Tapi semoga yang nggak apa ya nggak membingungkan kayak ini. Soalnya ini tuh ya menurut aku agak bingung sebenarnya. Aku juga jujur ngerjain ini agak bingung juga. Jadi ini yang aku bisa untuk yang soal ini. Ada yang mau request buat bahas soal lain nggak? Mungkin beberapa soal lagi sebelum setengah 10. Jadi ini mungkin masih tanda tanya ya. Kalau jawaban aku masih yang ini, tetap yang ini. Tapi nggak tahu lagi kalau jawaban benernya kayak gimana gitu. Eh, Oke guys, mau bahas yang lain atau udah atau gimana? Aku ngikut kalian. Atau ada yang masih dipertanyakan buat yang soal tahun lalu. Soalnya kalau kata apa namanya anak genap, soalnya itu harusnya mirip-mirip sama tahun lalu dan apa sih namanya bakal tipenya itu mirip juga Pilgan dan esai. Ya semoga aja eh, waktu kita nanti ujiannya nggak berubah ya apa namanya. Semoga aja angka-angkanya cuma diganti angka atau bagaimana sama yang sebelumnya gitu. Hmm, di sini sebenarnya ada soal-soal lain tapi kayak terlalu banyak sebenarnya. Dan apa ya? Mungkin kemarin ada yang sempat tanya ke aku yang tentang ini ya. Kalau nggak salah mana ya kemarin?
eh ini kalau nggak salah yang 16 yang counter current grade. Nah, ini tuh yang apa namanya pemisahannya itu secara manual, yang apa namanya kalau nggak salah ini dipindah-pindahin gitu ya. Dia yang awalnya segini terus diekstraksi habis itu dipindahin lagi ke yang berikut-berikutnya. Nah, itu sebenarnya kemarin tuh eh sebenarnya ada ya apa namanya angka-angkanya di PPT-nya Pak Bahri. Cuman aku bingungnya yang di soalnya tuh jumlah fraksi mol total. Nah, ini tuh kayak agak rancu juga soalnya. Fraksi mol total itu kan kalau harusnya ya, fraksi molnya Y sama Z itu kalau di jumlah itu harusnya satu. Tapi kalau dilihat dari pilihan gandanya itu ternyata nggak ada yang satu gitu kalau kita jumlahin ya antara Y sama Z-nya. Jadi kemungkinan bukan itu yang diminta soal, tapi aku juga bingung ya apa namanya yang diminta itu seperti apa fraksi mol yang apa ya mol mol Y terhadap mol total yang ada di organik atau mol Y terhadap mol mula-mula. Jadi ini yang kemarin nanya ke aku, maaf banget, aku udah nyoba-nyoba bingung ini gimana caranya. Maksudnya buat nemuin jawaban yang cocok sama pilihan gandanya, tapi kayak nggak ada yang bener-bener cocok gitu loh. Soalnya emang kayak kata-katanya tuh agak rancu gitu. Jadi untuk yang counter current itu gimana ya? Itu jelasinnya yang kalau D-nya sama dengan satu itu kan berarti eh, organik sama airnya itu kan dia 50-50. Jadi yang misalnya di bukan ya tabung yang pertama itu dia 50-50 gitu kan. Organik sama airnya. Terus kalau di tabung yang kedua itu baru eh apa ya 50% lah ini intinya. Yang kedua itu baru setengah-setengahnya 25-25. Jadi di tabung pertama 25, yang kedua 25 dan seterusnya. Nah, kayak gini untuk yang tabung ketiga berarti ininya 12,5, ini tetap 25, terus ini 12,5 dan ya pokoknya yang ada di PPT itu kalau untuk yang counter current kayaknya nggak ada cara cepatnya, hanya bisa untuk menguli dan semoga aja nggak keluar. Yang nomor 12 ya. Dalam suatu larutan terdapat krom dengan bilangan oksidasi Cr3+ dan Cr6. Jika dilakukan ekstraksi ke dalam fase organik dengan cara ekstraksi logam, pada fase organik akan ditemukan apa? Oke, bentar. 3+ sama 4+. 6+ ya. Cr3+ sama 6+. Harusnya ya, bentar. Hmm, 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 hmm. Kemungkinan kalau yang ini tuh kayaknya dilihat dari bilox. Dari biloxnya biasanya yang CR apa ya? Bilox yang lebih tinggi itu ligan ligan yang diikat itu harusnya makin banyak. Jadi makin banyak kompleks yang terbentuk biasanya ya. Kemungkinan hmm, kemungkinan yang ini kalau jawabanku yang CR6+ ya. Tapi apa namanya? Ini masih asumsi aja. Asumsi awalnya dia CR6+ yang lebih banyak di fase organik daripada ini CR3+ karena dia biloxnya lebih besar. Kemungkinan gitu. Karena dia dari bilox. Kayaknya gitu sih. Asumsi aku karena dia biloxnya makin tinggi berarti dia itu makin kekurangan elektron. Berarti makin banyak ligan yang bisa terbentuk. Ya kompleksnya makin apa ya? K-formnya itu makin besar. KF-nya itu makin besar. Makanya nanti dia yang terekstraksi dari ke organik itu harusnya makin banyak. Jadi kemungkinan CR6+ ya. Ya prediksi aku CR6+. Terus apa lagi ya? Mau bahas yang mana? Masih ada beberapa waktu lagi. Hmm, hmm, hmm. Kalau ini buatnya nomor 11 kalian mungkin untuk pemisahan apa namanya? Pemisahan logam.
Itu kan, oh ini, pH setengah dari berbagai logam adalah Sn-nya 5, Pb 7 dan 9. Agar Sn dapat dipisahkan dengan satu kali ekstraksi, maka pH airnya itu berapa? 2020. 2020 itu yang mana ya? Itu apa? Ini 2015. Ini 2014 15. Bentar. Mana yang 2020? Ntar aku buka lagi ya. Hmm, ini ya. 2020 yang nomor 16. Oke, kita coba lihat. Pasangan fasa diam dan fasa bergerak detektor yang baik digunakan untuk analisis senyawa fenol terklorinasi. Oke, fenol terklorinasi itu kan berarti dia kalau kita bentuk gambarnya harusnya ini. Ini fenol OH. Terklorinasi itu berarti dia ketambahan Cl. Kemungkinan gini ya. Fasa diam dan fasa gerak. Hmm, mm, mm. Fasa diam, fasa gerak, dan detektor yang baik. Pilihannya ECD, FID, ECD, FID. Aku lihat dari detektornya dulu aja. Oke. Harusnya tuh bentar, bentar. Kemungkinan ECD karena core di sini tuh kan dia banyak elektronnya ya. Harusnya bisa pakai ECD, pakai elektron bla 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 itu. Elektron apalah itu ya. Kemungkinan antara A sama C. Nah, berarti pilihannya polyethylene atau methylphenyl fasa diamnya. Hmm, bentar. Ini fasa geraknya argon metana ya. Polyethylene glycol. Wait, ini GC. GC itu fasa geraknya harusnya polar. Kemungkinan menurut aku yang ini, yang C harusnya. Kemungkinan ya. Soalnya, bentar. Mm-mm. Mungkin, mm, 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 mm. Ya agak bingung antara ininya sih, fasa diamnya. Antara methylphenyl atau polyethylene glycol. Kalau methylphenyl itu sebenarnya dia lebih nonpolar. Ini kita lihat polar nonpolar berarti ya perbandingannya. Kalau yang C itu dia lebih polar harusnya. Fasa diamnya dia polar. Kalau yang A dia fasa diamnya nonpolar. Ya, hmm, bentar. Karena fasa bergeraknya argon atau metana, apa ya? Aku juga bingung nih. eh Lebih baik fasa diamnya itu hmm, kayaknya yang ini deh. Kalau menurut aku sih yang lebih polar. Soalnya dia kan senyawanya itu dia apa namanya? Senyawanya kan polar ya. Ya cukup polar karena ada gugus OH- dan juga ada Cl-nya yang membuat dia lebih polar gitu daripada benzen aja. Jadi kayaknya lebih prefer milih yang C yang lebih polar. Soalnya kalau kita pakai vasadium yang lebih polar, nanti kan berarti si apa namanya? Si ininya apa sih? Senyawa fenol terkoordinasinya itu kan semakin mudah terretensi ya, apa ya? Pokoknya lebih terikat sama fasa diamnya. Makanya yang mirip sama ini sama sifat si senyawa-senyawa yang mau kita pisahin itu. Jadi kayaknya menurut aku yang lebih polar yang kita pakai.
Kayaknya gitu. Itu jawaban aku. Jadi yang C, yang lebih pola. Ya, insya Allah ya, semoga benar. Oke, ada lagi yang lain. Hmm, mm, mm. Kalau dilihat-lihat dari tahun ke tahun, harusnya soalnya tuh ada yang sama persis, ada yang enggak. Nomor 9 itu ini ya. Campuran ion VO2+ dan CO2+ diekstraksi dari fasa air yang mengandung EDTA ke dalam fasa organik yang mengandung 8 hidroksiquinolin. Pada keadaan kesetimbangan ekstraksi, maka oke. Ini sebenarnya kalau nggak salah ada di PPT bapaknya kalau nggak salah. Senyawa tembaga akan berada di fasa air. Bentar, coba lihat. Kesetimbangan ekstraksi itu pada keadaan kesetimbangan ekstraksi. Kemungkinan apa ya kayak setelah kita ekstraksi kesetimbangannya itu kayak gimana? Jadi waktu mencapai kesetimbangan, jadi kan ekstraksinya ada yang ke fase air dan organik. Jadi waktu keseimbangan, waktu udah nggak terekstraksi lagi gitu ya, udah waktu udah setimbang itu gimana apa antara keduanya. Ntar aku coba lihat lagi di PPT-nya tuh, hmm, ntar, kan kromatografi di ekstraksi kalau nggak salah. Oh, yang A. Kalau kata ya apa namanya? Kata Yasmin yang A. Ya aku kayaknya pernah lihat juga. Ya apa namanya? Kan ini dengan EDTA. Kalau sama EDTA itu berarti hmm, senyawa tembaga akan berada dalam fasa air dan senyawa vanadat akan terekstraksi ke fasa organiknya. Ya, jadi apa namanya? Tembaga kalau EDTA itu dia emang lebih suka larut di dalam air ya, apa namanya EDTA daripada organik karena dia apa sih namanya? Ligan yang ya apa namanya? Bakal ya pokoknya intinya dia selektif eh ligan pengompleks bersifat ya dia itu ligan pengompleks yang bersifat hidrofil jadi EDTA itu suka air dia hidrofil. Nah makanya si tembaganya dia akan berikatan sama EDTA tembaganya dan apa namanya akan berada di fase air sedangkan si vanadatnya dia akan bereaksi akan berikatan sama hidroksikuilinon ke fase organiknya. Tapi kalau kita nggak pakai apa namanya nggak pakai EDTA itu malah kebalikannya. CU-nya akan di apa namanya kalau tanpa ya, yang tanpa itu CU-nya ada di organik dan VO2 plusnya akan di air. Jadi kebalikan ya kalau apa namanya tanpa EDTA ya itu. Jadi EDTA berfungsi buat ini eh, merubah ekstraksinya gitu untuk yang nomor 9. Oke, ada lagi atau dicukupin karena udah jam setengah 10, udah sekitar 2 jam. Oke, sama-sama. Oke, mungkin udah dulu kali ya. Mungkin nanti bisa apa ya tanya-tanya lebih lanjut. Oke, aku sudahin untuk keratin kali ini. Mohon maaf bila aku banyak kekurangan karena aku juga sama kayak kalian, sama-sama apa ya masih belajar juga dan apa namanya saling ngorek apa ya ngingetin aja kalau misal masih ada yang salah yang tadi ya. Jadi sekian dari aku. Semoga apa ya
Hmm, besok lusa, semoga lusa ujian kita semua lancar untuk CPE-nya dan juga ujian-ujian yang lain, semoga dilancarkan juga. Oke, aku tuh eh, oke, aku stop share dan aku kembalikan ke Kak Wira. Oke, thank you banget Bibah udah eh, banyak ya belajar barengnya sama teman-teman. Semoga teman-teman juga terbantu juga dan semangat belajarnya dan semoga dapat hasil yang terbaik di ujiannya. Gitu ya. Oke, kalau gitu thank you teman-teman udah datang ke Keratin hari ini. Aku bakal close and meeting ya. Nanti untuk rekamannya secepat mungkin bakal aku upload ke YouTube dan nanti aku bagikan di grup angkatan ya. Jadi ditunggu aja. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Boleh meninggalkan ruang Zoom-nya ya.